Pernahkah engkau merasa bahwa hidup yang selama ini kau bangun dengan begitu susah payah, tiba-tiba terasa seperti kosong, hampa, seolah semua yang kau genggam hanyalah bayangan yang tak pernah benar-benar bisa kau miliki? Sahabat petunjuk Al-Quran, mungkin ini bukan sekadar lelah, bukan sekadar jenuh, dan bukan pula sekadar masalah hidup yang datang silih berganti. Mungkin ini adalah saat di mana ruhmu mulai bangun dari tidur panjangnya dalam dunia. Karena sejatinya, yang selama ini kau sebut sebagai hidup bisa jadi hanyalah mimpi yang terlalu lama kau percayai. Dan ketika sang kekasih mulai berkehendak untuk membangunkanmu, ia tidak datang dengan suara yang keras, tidak pula dengan bentuk yang kasat mata. Ia datang melalui kegelisahan, melalui kehampaan, melalui rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Itulah panggilan pertama yang seringkali diabaikan, karena manusia lebih memilih kembali tidur daripada menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia belum benar-benar hidup. Ada satu fase dalam hidup di mana engkau mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa aku melakukan semua ini? Untuk siapa aku berlari sejauh ini? Dan mengapa setelah semua tercapai, hatiku tetap terasa sepi? Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik itu, ruhmu sedang berbisik, pelan, sangat pelan. Namun ego yang selama ini kau pelihara akan berusaha menutupinya dengan kebisingan dunia. Ia akan menyuruhmu mencari pelarian dalam kesenangan, dalam pencapaian, dalam pengakuan manusia. Padahal semakin kau kejar, semakin jauh rasa itu pergi. Karena yang ruhmu cari bukanlah dunia, tapi asalnya. Ia rindu bukan pada sesuatu yang baru, tapi pada sesuatu yang pernah ia kenal sebelum ia terjatuh ke dalam keterikatan dunia. Ketahuilah, saat ruh mulai bangun, yang pertama kali ia rasakan bukanlah ketenangan, melainkan keguncangan. Karena seluruh bangunan hidup yang selama ini kau yakini mulai retak satu persatu. Apa yang dulu terasa penting, kini kehilangan maknanya. Apa yang dulu kau banggakan, kini terasa ringan, bahkan hampa. Dan disitulah seringkali manusia menjadi takut. Ia mengira dirinya sedang kehilangan arah, padahal sebenarnya ia sedang diarahkan. Ia sedang jatuh, padahal sebenarnya ia sedang dilepaskan. Dilepaskan dari ilusi bahwa ia memiliki kendali, padahal dalam hakikatnya, la haula wa la quwata, tiada daya, tiada kekuatan, kecuali darinya semata. Sahabat petunjuk Al-Quran, coba engkau diam sejenak, benar-benar diam. Lalu tanyakan dalam hatimu, siapa aku sebelum semua peran ini ada? Sebelum engkau dikenal, sebelum engkau dipuji, sebelum engkau mengejar dunia, siapa dirimu sebenarnya? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, namun ia adalah gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Karena selama ini kita terlalu sibuk menjadi sesuatu sampai lupa bahwa hakikat diri ini hanyalah hamba yang keberadaannya bukan miliknya, yang hidupnya bukan miliknya, bahkan detak jantungnya pun bukan dalam kuasanya. Dan saat kesadaran ini mulai muncul, walau hanya sekejap, disitulah cahaya mulai masuk, perlahan menembus lapisan ego yang selama ini menutupi. Maka jika hari ini engkau merasa berbeda, merasa dunia tak lagi memberikan rasa yang sama, merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun, jangan buru-buru kau obati dengan hal-hal duniawi. Jangan buru-buru kau lari, karena bisa jadi itu bukan luka yang harus disembuhkan, melainkan pintu yang sedang dibukakan untukmu. Pintu menuju perjalanan yang lebih dalam, perjalanan mengenal diri, dan pada akhirnya
mengenal Sang Pemilik diri. Dan ingatlah, ini baru awal, baru sentuhan pertama dari panggilan itu. Perjalanan ini masih panjang dan tidak semua yang memulai berani melanjutkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah Ruh mulai terbangun dari tidurnya, perjalanan tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih jujur. Karena di fase ini, yang mulai engkau hadapi bukan lagi dunia di luar, tapi dirimu sendiri. Dan disitulah engkau akan berhadapan dengan sesuatu yang selama ini paling dekat, namun paling jarang kau sadari, yaitu ego. Ego yang selalu berkata aku, ego yang merasa memiliki, ego yang ingin diakui, ego yang diam-diam ingin menjadi pusat dari segalanya. Padahal dalam cahaya hakikat, aku itu tidak pernah benar-benar ada. Ia hanyalah bayangan yang terbentuk dari kebiasaan, luka, keinginan, dan ilusi yang terus dipelihara. Dan saat Ruh mulai melihat, bayangan itu mulai goyah, mulai retak, meski perlahan. Di fase ini, engkau akan mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, bahwa banyak dari keinginanmu ternyata bukan murni dari hatimu, bahwa banyak dari pilihan hidupmu ternyata hanya reaksi dari ketakutan dan kebutuhan akan pengakuan. Dan kesadaran ini bisa terasa sangat menyakitkan, karena ia meruntuhkan citra diri yang selama ini kau banggakan. Namun justru disitulah pintu kejujuran terbuka, karena dalam perjalanan menuju ma'rifat, tidak ada yang bisa dibawa selain kejujuran total terhadap diri sendiri. Dan di saat itulah, kalimat la haula wala quwata mulai terasa hidup. Bukan hanya diucapkan, tapi disaksikan dalam kenyataan batin. Namun, berhati-hatilah, karena ego tidak akan menyerah begitu saja. Ia sangat halus, bahkan bisa menyamar dalam bentuk kebaikan. Ia bisa membuatmu merasa lebih dekat dengan Tuhan, lalu diam-diam membisikkan bahwa engkau lebih tinggi dari yang lain. Ia bisa membuatmu rajin beribadah, tapi hatimu mulai memandang rendah orang lain. Inilah jebakan yang paling tersembunyi, kesombongan yang berselimut cahaya. Dan banyak yang terjatuh di sini, bukan karena mereka jauh dari Tuhan, tapi karena mereka merasa sudah dekat. Padahal semakin dekat seseorang dalam jalan ini, seharusnya semakin ia merasa tiada. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa. Bukan tentang mendapatkan pengalaman spiritual yang menakjubkan. Bukan pula tentang mencapai makam tertentu yang bisa dibanggakan. Perjalanan ini adalah tentang melebur, tentang fana, tentang hilangnya rasa memiliki atas diri ini. Seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Ia tidak lagi bisa berkata aku adalah ini atau aku adalah itu, karena ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan tak terpisahkan. Dan disitulah ketenangan yang sejati mulai muncul, bukan karena memiliki, tapi karena telah melepaskan. Dan perlahan, tanpa engkau sadari, hatimu mulai berubah. Yang dulu mudah tersinggung, kini mulai tenang. Yang dulu haus pengakuan, kini mulai cukup dengan diam. Yang dulu ingin selalu benar, kini mulai belajar memahami. Bukan karena engkau memaksa diri untuk berubah, tapi karena cahaya itu mulai bekerja di dalam dirimu. Membersihkan, meluruhkan, dan menuntunmu kembali, sedikit demi sedikit. Dan di titik ini, engkau mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh engkau melangkah, tapi seberapa dalam engkau mampu melepaskan dirimu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah ego mulai retak dan kejujuran mulai tumbuh, perlahan engkau akan memasuki fase yang berbeda. Fase di mana hidup tidak lagi terasa gelap seperti sebelumnya, meskipun masalah masih ada, meskipun ujian tetap datang silih berganti. Namun ada sesuatu yang berubah, cara hatimu melihat. Dunia yang dulu terasa berat, kini mulai terasa ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena hatimu tidak lagi menggenggamnya dengan cara yang sama. Dan disitulah, tanpa engkau sadari,
Nurullah mulai menyentuh ruang batinmu. Lembut, tidak memaksa, tapi pasti. Seperti fajar yang perlahan mengusir malam, tanpa suara, namun tak bisa ditahan. Kau mulai merasakan bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Apa yang dulu kau anggap sebagai luka, kini mulai tampak sebagai jalan. Apa yang dulu kau tangisi, kini mulai kau pahami sebagai bentuk kasih yang tersembunyi. Inilah awal dari melihat tajalli, di mana sifat-sifatnya mulai tampak dalam setiap peristiwa kehidupan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu mulai melihat dengan cahaya yang berbeda. Kau tidak lagi hanya melihat sebab, tapi mulai merasakan kehendak di balik sebab itu. Namun di titik ini, ada satu hal yang harus engkau jaga dengan sangat hati-hati. Jangan sampai engkau terpesona oleh rasa, lalu melupakan arah. Karena dalam perjalanan ini, rasa bisa datang dan pergi, tapi kebenaran tidak berubah. Syariat tetaplah pijakan yang harus engkau pegang erat. Sholatmu, ibadahmu, adabmu, itu semua bukan sekedar kewajiban. Itu adalah wadah, tempat cahaya itu menetap. Tanpa wadah, air akan tumpah. Dan tanpa syariat, pengalaman batin bisa berubah menjadi ilusi yang menyesatkan. Maka berjalanlah seimbang antara lahir dan batin, antara hukum dan rasa, antara tunduk dan cinta. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan hatimu seperti sebuah cermin yang sangat halus. Selama ini ia tertutup oleh debu. Debu keinginan, debu luka, debu kesombongan, debu rasa memiliki. Cermin itu tetap ada, tapi tidak mampu memantulkan apapun dengan jernih. Namun ketika engkau mulai membersihkannya, perlahan, meski sedikit demi sedikit, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Cermin itu tidak lagi memantulkan bayangan dirinya. Ia mulai memantulkan cahaya. Dan saat cahaya itu tampak, engkau tidak lagi sibuk melihat dirimu. Engkau mulai menyaksikan dia dalam segala yang ada. Dan di fase ini, hidup menjadi penuh makna. Bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Duduk dalam diam terasa cukup. Menarik nafas terasa sebagai nikmat yang tak terhingga. Bahkan kesedihan pun tidak lagi terasa sebagai musuh, tapi sebagai guru yang lembut. Karena hatimu telah belajar bahwa segala sesuatu yang datang adalah bagian dari perjalanan menujunya. Dan engkau mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari luka, tapi tentang menemukan cahaya di dalam setiap luka itu. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin jauh engkau melangkah dalam perjalanan ini, semakin engkau menyadari satu hal yang dulu sulit diterima, bahwa dirimu ternyata sangat kecil, bahkan nyaris tiada. Bukan dalam arti yang membuatmu putus asa, tapi dalam kesadaran yang membuatmu tunduk. Karena di balik setiap kejadian, di balik setiap gerak, di balik setiap detak yang tak pernah engkau sadari, ada kehendak yang maha besar, yang selama ini bekerja tanpa henti, tanpa pernah meminta pengakuan. Dan di titik ini, hatimu mulai melihat dengan cara yang berbeda, bahwa semua yang selama ini kau banggakan hanyalah titipan yang sementara, dan semua yang selama ini kau takutkan hanyalah bayangan dari ketidaktahuan. Perlahan, rasa memiliki itu mulai luruh, bukan karena engkau kehilangan, tapi karena engkau memahami bahwa apa yang datang bukan milikmu, dan apa yang pergi juga bukan darimu. Semua hanyalah arus dalam samudra kehendaknya, dan engkau hanyalah setetes yang mengalir di dalamnya. Saat kesadaran ini mulai menetap, hatimu tidak lagi sibuk menggenggam. Ia mulai belajar melepaskan tanpa rasa takut, karena engkau mulai yakin bahwa yang menggenggam hidupmu bukanlah dirimu, melainkan Dia yang tak pernah lalai, tak pernah salah, dan tak pernah meninggalkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, disinilah banyak jiwa memilih mundur, karena fase ini terasa sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, tanpa sesuatu yang bisa dibanggakan. Ego tidak mendapatkan panggung di sini. Ia tidak bisa lagi berkata, "Lihat aku," karena tidak ada lagi yang ingin dilihat. Dan bagi mereka yang masih mencari pengakuan, kesunyian ini terasa menakutkan. Namun bagi ruh yang mulai mengenal,
kesunyian ini justru menjadi rumah, karena di dalam sunyi tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, hanya ada engkau dan dia dalam kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan anehnya, justru di saat engkau melepaskan keinginan untuk memiliki, rasa cukup itu datang tanpa diminta. Engkau tidak lagi merasa kurang, meskipun dunia tidak memberi banyak. Engkau tidak lagi merasa sepi, meskipun manusia tidak selalu ada. Karena hatimu telah terhubung dengan sumber dari segala rasa cukup itu sendiri. Inilah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan. Ia hadir sebagai buah dari luluhnya aku dalam samudera hakikat. Dan di titik ini, ruhmu tidak hanya bangun, ia mulai berjalan. Berjalan bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan yang dalam. Melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati yang disinari cahaya. Merasakan bukan dengan keinginan, tapi dengan penerimaan yang utuh. Dan engkau mulai memahami bahwa tujuan dari semua perjalanan ini bukan untuk menjadi seseorang, tapi untuk kembali sebagai hamba yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya yang sebenarnya tiada. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah melalui perjalanan yang sunyi, setelah aku mulai luluh dan hati mulai mengenal rasa cukup, perjalanan ini tidak berhenti di sana. Ia tidak membuatmu jauh dari dunia, tidak pula menjadikanmu asing dari kehidupan. Justru, engkau akan dikembalikan ke dunia yang sama, ke kehidupan yang sama, kepada manusia yang sama, namun dengan hati yang tidak lagi sama. Karena kini engkau tidak lagi hidup untuk dunia, tapi hidup di dunia sebagai cerminan dari cahaya yang telah kau rasakan. Di fase ini segala sesuatu menjadi sederhana namun dalam. Engkau berbicara tapi bukan lagi untuk menang. Engkau diam tapi bukan karena kalah. Engkau memberi bukan karena ingin dipuji. Dan engkau menahan diri bukan karena lemah, tapi karena hatimu telah mengenal adab. Adab kepada manusia sebagai pantulan dari adab kepada Sang Pencipta. Karena engkau mulai menyadari bahwa setiap jiwa yang kau temui adalah bagian dari rahasianya yang sedang berjalan dalam takdirnya masing-masing. Sahabat petunjuk Al-Quran, inilah tanda yang sering tidak disadari, bahwa ruh yang mulai bangun tidak banyak bicara tentang dirinya, tidak sibuk menunjukkan kedalamannya, tidak pula haus akan pengakuan sebagai orang yang paham. Justru ia semakin tersembunyi, semakin sederhana, seperti tanah yang diinjak namun menjadi tempat tumbuhnya kehidupan, seperti air yang mengalir tanpa pernah meminta disebut, karena ia tahu bahwa semua kebaikan yang mengalir darinya bukanlah miliknya, melainkan tajalli dari sifat-sifatnya yang dititipkan semenak. Dan di titik ini, engkau akan melihat perubahan yang paling nyata, bukan dalam pikiranmu, tapi dalam akhlakmu. Bagaimana engkau menghadapi orang yang menyakitimu, bagaimana engkau bersikap saat tidak dihargai, bagaimana engkau tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Itulah buah dari perjalanan ini. Bukan pengalaman spiritual yang tinggi, bukan rasa-rasa yang indah, tapi hati yang semakin bersih dan sikap yang semakin lembut. Karena semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin ia tidak ingin melukai siapapun. Dan perlahan, tanpa engkau sadari, hidupmu menjadi doa yang berjalan. Setiap langkahmu membawa ketenangan bagi sekitar. Setiap katamu menjadi penyejuk bagi hati yang gelisah. Bukan karena engkau berusaha menjadi baik, tapi karena kebaikan itu mengalir dengan sendirinya dari hati yang telah disentuh olehnya. Dan disinilah engkau mulai memahami bahwa bangunnya ruh bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk hadir di dunia sebagai jalan bagi cahaya untuk sampai kepada sesama. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah engkau kembali ke dunia dengan hati yang telah disentuh cahaya, perlahan engkau akan memasuki fase yang lebih sunyi lagi. Fase di mana hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan, tapi sebagai penyaksian. Engkau tetap berjalan, tetap bekerja, tetap menjalani peranmu. Namun di dalamnya ada kesadaran yang terus hidup
bahwa semua ini sedang terjadi bukan karena aku, tapi karena Dia yang sedang menampakkan kehendaknya melalui setiap detik yang berlalu. Dan disitulah rasa ringan yang sangat dalam mulai menetap. Kau tidak lagi terlalu sibuk mengatur hasil, tidak lagi gelisah terhadap apa yang belum terjadi, karena hatimu mulai memahami bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus dikuasai, melainkan sesuatu yang akan terungkap sesuai dengan kehendaknya. Dan tanpa engkau sadari, engkau mulai hidup dalam keadaan tawakal yang nyata, bukan sekedar pasrah, tapi percaya sepenuhnya bahwa apapun yang datang adalah yang paling tepat untuk perjalanan ruhmu. Sahabat petunjuk Al-Quran, di fase ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi kebutuhan, bahkan menjadi kerinduan. Sujud bukan lagi sekedar gerakan, tapi menjadi tempat pulang, tempat di mana engkau meletakkan seluruh beban tanpa harus menjelaskannya. Zikir bukan lagi sekedar lafaz, tapi menjadi nafas yang menghidupkan hati setiap saat. Dan disitulah engkau mulai merasakan bahwa kedekatannya bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari dirimu sendiri. Namun, semakin dalam engkau masuk, semakin engkau menyadari satu hal yang sangat halus, bahwa bahkan dalam kedekatan itu, tidak ada aku yang bisa mengklaim, tidak ada aku yang dekat, tidak ada aku yang mengenal, karena semua itu hanyalah miliknya. Engkau hanya menjadi tempat di mana cahaya itu tampak sejenak sesuai kehendaknya. Dan kesadaran ini menjaga hatimu dari kesombongan yang paling tersembunyi, kesombongan spiritual yang seringkali tidak disadari oleh mereka yang berjalan di jalan ini. Dan di titik ini, hidup terasa sangat sederhana, namun sangat dalam. Engkau tidak lagi mencari makna, karena setiap hal sudah terasa bermakna. Engkau tidak lagi mengejar ketenangan, karena ketenangan itu telah menetap tanpa harus dicari. Dan engkau mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang sampai, tapi tentang terus hadir dalam kesadaran bahwa tiada daya, tiada kekuatan selain darinya dalam setiap hela nafas yang engkau jalani. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik perjalanan ini, engkau tidak lagi berjalan karena ingin sampai, tidak lagi beribadah karena takut, dan tidak pula karena berharap balasan, namun karena cinta yang tumbuh tanpa diminta, yang hadir tanpa sebab. Cinta yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu nyata. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, tidak membatasi. Ia hanya mengalir, lembut, memenuhi seluruh ruang hatimu. Dan disitulah engkau mulai merasakan bahwa hubunganmu dengan Sang Kekasih bukan lagi sekedar hubungan hamba dan Tuhan, tapi kedekatan yang sangat dalam, yang tak mampu dijangkau oleh kata-kata. Cinta ini membuatmu menerima segala sesuatu tanpa syarat. Bukan berarti engkau tidak merasakan sakit, bukan berarti hidupmu tanpa ujian, namun di dalam setiap rasa itu ada penerimaan yang utuh. Seolah hatimu berkata, jika ini darimu, maka ini yang terbaik bagiku. Dan kalimat itu tidak lagi keluar dari pikiran, ia lahir dari kedalaman jiwa yang telah mengenal siapa yang mengatur segalanya. Disinilah kepasrahan bukan lagi dipaksakan, ia menjadi keadaan alami dari hati yang telah luluh. Sahabat petunjuk Al-Quran, di fase ini, engkau mulai melihat dunia dengan pandangan yang sangat berbeda. Engkau melihat manusia bukan dari salah dan benarnya, tapi dari perjalanan yang sedang mereka jalani. Engkau melihat keburukan bukan dengan kebencian, namun dengan pemahaman bahwa setiap jiwa sedang belajar dengan cara mereka masing-masing. Dan tanpa engkau sadari, hatimu dipenuhi kasih, kasih yang tidak memilih, tidak memilah, kasih yang mengalir kepada siapa saja, karena engkau mulai melihat
bahwa semua berasal dari sumber yang sama. Namun di balik semua itu, ada kesadaran yang semakin dalam bahwa bahkan cinta ini pun bukan milikmu. Ia bukan hasil dari usahamu, bukan pula karena kelayakanmu. Ia adalah anugerah, tajalli dari sifat Rahman dan Rahimnya yang dititipkan ke dalam hatimu. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau tidak lagi bangga dengan cintamu. Engkau justru semakin tunduk, semakin merasa kecil. Karena yang kau rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan di titik ini, segala sesuatu kembali menjadi sederhana. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dengan keras. Karena hatimu telah sampai pada satu kesadaran yang paling dalam, bahwa semua adalah Dia, yang tampak adalah Dia, yang tersembunyi adalah Dia, dan dirimu hanyalah jalan tempat semua itu disingkapkan sejenak sebelum akhirnya kembali kepadanya sepenuhnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah perjalanan panjang ini, dari kegelisahan menuju kesadaran, dari ego menuju kehampaan, dari pencarian menuju penyaksian, pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana namun sangat dalam, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal siapa diri kita sebenarnya dan siapa Dia yang selama ini selalu dekat, bahkan ketika kita melupakannya. Ruh yang bangun bukanlah ruh yang banyak bicara, tapi ruh yang tenang, yang lembut, yang hadir tanpa ingin terlihat. Dan disitulah perjalanan ini menemukan maknanya. Maka jika hari ini engkau mulai merasakan kegelisahan yang berbeda, jika dunia tidak lagi memuaskan hatimu, jika ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, jangan kau abaikan. Itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan dari Sang Kekasih yang ingin menarikmu lebih dekat, bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa. Rasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mulai terbuka. Ya Allah, jika selama ini kami tertidur dalam panjangnya dunia, maka bangunkanlah kami dengan kelembutan-Mu. Jika selama ini kami tersesat dalam gelapnya ego, maka tuntunlah kami dengan cahaya-Mu. Jangan biarkan hati ini kembali keras setelah Engkau lembutkan. Jangan biarkan kami kembali jauh setelah Engkau dekatkan. Jadikan setiap langkah kami sebagai jalan untuk mengenal-Mu, dan jadikan setiap detak hati kami sebagai zikir yang tak pernah terputus. Hingga pada akhirnya kami kembali kepadamu dalam keadaan Engkau ridho, dan kami pun ridho kepadamu. Amin. Sahabat petunjuk Al-Quran, ingatlah, perjalanan ini tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Kejujuran untuk melihat diri, kejujuran untuk mengakui kelemahan, dan kejujuran untuk terus kembali meski berkali-kali jatuh. Karena dalam jalan ini, yang paling berharga bukanlah mereka yang tidak pernah tersesat, tapi mereka yang selalu kembali setiap kali menyadari dirinya menjauh. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Jika apa yang engkau dengar hari ini menyentuh hatimu, meski hanya sedikit, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan, karena mungkin itu akan menjadi jalan bagi orang lain untuk ikut terbangun. Bagikan video ini kepada mereka yang engkau sayangi, karena bisa jadi mereka sedang menunggu satu kalimat untuk kembali mengingat Tuhannya. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar lebih banyak jiwa yang tersentuh, lebih banyak hati yang kembali, dan lebih banyak ruh yang bangun
dari tidur panjang dunia.